Om Swastiastu, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang peramalan dan perencanaan agregat. Untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Merlina, NIM 190110005 dari jurusan S1 Manajemen. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Emilia Sani dengan NIM 190111021 dari jurusan S1 Manajemen. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Sutawan dengan NIM 19011011025 dari jurusan S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan 12 bagian yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, pengertian peramalan, jenis-jenis peramalan, tujuan peramalan, fungsi peramalan, manfaat peramalan, metode peramalan, pengertian perencanaan agregat, tujuan perencanaan agregat, karakteristik perencanaan agregat, fungsi perencanaan agregat, sifat perencanaan agregat, dan strategi perencanaan agregat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data dengan historis dan akan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Hal ini juga bisa merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif. Berikut ini terdapat beberapa pengertian peramalan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution dan Prasetyawan, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang melibatkan kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Yang kedua, menurut Sumayang, peramalan adalah perhitungan yang objektif dan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Supranto, peramalan merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa yang akan datang. Ramalan juga bersifat kualitatif, yang artinya tidak terbentuk angka, dan bisa bersifat kuantitatif yang artinya berbentuk angka dinyatakan dalam bilangan. Yang keempat, menurut Heiser dan Render, peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa datang dengan suatu bentuk model matematis. Selain itu, bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan kombinasi model matematis yang akan disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seseorang manajer. Yang kedua yaitu jenis-jenis peramalan. Berdasarkan historis waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu mencakup waktu yang lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 8 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan,
perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yang artinya mencangkup jangka kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produksi atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produksi atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan yang menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang penyusunnya. Hal ini penting bagi peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman yang disusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil saling penyelidikannya, seperti pendapatan salesman, pendapatan sales manager, pendapatan para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Yang berikutnya berdasarkan sifat penyusunannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisis data tersebut. Yang ketiga, tujuan peramalan. Menurut Heiser atau Reinder, peramalan mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika diimplementasi. Yang terakhir, peramalan adalah dasar penyusunan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Yang keempat, fungsi peramalan. Fungsi dari peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepat ramalan yang sudah disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat peramalan atau forecasting. Kegunaan atau manfaat dari peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang.
Ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Metode peramalan atau forecasting. Metode peramalan ialah suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kuantitatif ataupun kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Penggunaan metode peramalan ini yaitu memprediksi dengan sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan bisa memberikan objektivitas yang lebih besar. Metode forecasting kuantitatif. Berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Jadi di dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini, Anda dapat menghitungnya menggunakan metode smoothing, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi tren dengan regresi, metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kasual atau casual methods atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya, Anda dapat menggunakan metode regresi dan Coriolis, metode input-output, atau metode ekometri. Metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung atau telepon, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Yang terakhir, metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan cukup profesional, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau dalam bahasa Inggris disebut aggregate planning atau suatu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu output atau keluaran. Untuk jangka waktu menengah yaitu sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Perencanaan agregat ini memberikan gambaran kepada manajemen mengenai kebutuhan terhadap variabel-variabel produksi seperti persediaan material, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya, sehingga biaya operasional dapat dikendalikan seminimal mungkin. Gambaran kebutuhan tersebut harus
dapat menyajikan jumlah, kuantitas, dan waktu yang dibutuhkan agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut terdapat beberapa pengertian perencanaan agregat menurut para ahli. Yang pertama, Hendra Kusuma. Perencanaan agregat ialah suatu hubungan antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Untuk menyusun rencana agregat, pertama-tama harus diidentifikasi pentingnya mengukur output. Yang kedua, Muhammad Samsul Ma'arif dan Henry Tanjung. Perencanaan agregat ini memiliki horizon waktu sekitar 12 bulan dengan mempengaruhi rencana secara berskala. Tingkat permintaan agregat terdiri dari satu atau beberapa produk. Schedule perencanaan agregat berkenaan dengan penyesuaian tingkat penawaran dan tingkat permintaan atau output selama jangka waktu menengah yaitu sampai 12 bulan ke depan. Yang keempat, Nasution. Perencanaan agregat yakni sebuah perencanaan produksi untuk menentukan berapa unit volume produk yang harus diproduksi setiap periode bulannya dengan menggunakan kapasitas maksimum yang tersedia. Dan yang kelima, render. Perencanaan agregat atau penjadwalan agregat merupakan salah satu pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah atau 3 hingga 18 bulan ke depan. Tujuan perencanaan agregat. Yang pertama, pengumpulan atau aggregation. Yang pertama, berfokus pada general course of action. Yang kedua, konsisten dengan tujuan strategi dan tujuan umum perusahaan. Yang ketiga, rencana produksi dan staffing dikelompokkan menurut pengelompokan besar produk-produk yang sejenis, jasa-jasa, unit tenaga kerja maupun unit waktu. Yang kedua, kelompok produk atau produk families. Perusahaan akan dapat mengelompokkan produk atau jasa ke dalam kelompok-kelompok besar dengan tujuan menghindari detail yang terlalu banyak pada tahap-tahap proses perencanaan. Ketiga, tenaga kerja atau labor. Perusahaan juga dapat mengelompokkan tenaga kerja melalui beberapa cara atau tergantung dari fleksibilitas tenaga kerja. Yang keempat, waktu atau time. Waktu perencanaan ialah jangka menengah yang memiliki arti antara 3 bulan sampai dengan 18 bulan. Biasanya perencanaan ini dilakukan secara bulan atau triwulan. Karakteristik perencanaan agregat. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam kelompok produk atau famili atau aggregate. Yang kedua, satuan unit yang tergantung jenis produk atau ton, liter, kubik, jam mesin atau jam orang. Yang ketiga, ada satuan unit bisa dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Yang keempat, setelah satuan unit ditetapkan, maka salah satu faktor konversi juga harus ditetapkan. Yang kelima, ada horizon perencanaan yang cukup panjang atau 5 tahun. Selanjutnya ada fungsi perencanaan agregat. Yang pertama, alat komunikasi antar manajemen teras atau top manajemen dan manufaktur. Yang kedua, ada pegangan untuk merancang jadwal induk produksi. Yang ketiga, ada menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang keempat, ada sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang kelima, ada menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keenam, ada memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang ketujuh, ada
mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang ke-8 ada mengarahkan penyesuaian pelaksanaan jadwal induk produksi. Yang selanjutnya ada sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan kapasitas atau fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memilih tingkat output untuk sesuai fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, namun menyangkut berapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Sebagai contohnya yaitu pada perusahaan pembuat mobil hanya memperhitungkan berapa banyak mobil yang akan dibuat, namun bukan berapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu atau berapa banyak mobil yang berwarna merah atau biru. Selanjutnya ada strategi perencanaan agregat. Yang pertama ada tipe strategi pilihan kapasitas. Ada mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa datang. Jika strategi tersebut dipilih, maka biaya yang terkait dengan penyimpanan, asuransi, penanganan, keuangan, pencurian, dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Pada umumnya, biaya tersebut berkisar 15-40% dari nilai barang setiap tahunnya. Di sisi lain, saat perusahaan memasuki masa di mana permintaan terus meningkat, maka kekurangan yang bisa mengakibatkan penjualan yang hilang disebabkan lead time yang lebih panjang dari pelayanan pelanggan yang lebih buruk. Ada meragamkan ukuran tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memberhentikan. Hal ini diperlakukan untuk menyesuaikan tingkat produksi seiring karyawan baru membutuhkan pelatihan dan rata-rata produktivitasnya menurun untuk sementara sehingga mereka menjadi terbiasa memberhentikan atau PHK. Tentu saja menurunkan moral semua pekerja dan bisa mendorong ke arah produktivitas yang lebih rendah. Ada meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Terkadang, tenaga kerja bisa juga dijaga tetap konsisten dengan meragamkan waktu kerja yang bermacam-macam. Mengurangi banyaknya jam kerja saat permintaan rendah dan menambahi jam kerja saat permintaan naik. Sekalipun begitu, banyak permintaan sedang tinggi. Terhadap keterbatasan seberapa banyak lembur yang bisa dilakukan. Upah lembur membutuhkan lebih banyak waktu. Terlalu banyak lembur bisa membuat titik produktivitas pekerja secara keseluruhan merosot. Lembur juga bisa menyiratkan naiknya biaya overhead yang dibutuhkan untuk menjaga agar fasilitas tetap berjalan. Di sisi lain, pada saat permintaan menurun, perusahaan harus menyerap waktu kosong pekerja yang biasanya merupakan proses yang sulit. Selanjutnya ada subkontrak. Subkontrak suatu perusahaan bisa mendapatkan kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak pekerjaan selama periode permintaan tinggi. Akan tetapi, subkontrak ini memiliki
beberapa kekurangan, di antaranya mungkin mahal, membawa resiko dengan membuka pintu klien bagi pesaing, dan seiring kali susah mendapatkan pemasok subkontrak yang sempurna yang selalu dapat mengirimkan produk bermutu tepat waktu. Ada penggunaan karyawan paruh waktu. Karyawan paruh waktu bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Yang kedua, ada tipe strategi pilihan permintaan. Ada mempengaruhi permintaan. Saat permintaan rendah, perusahaan bisa mencoba untuk meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, kewiraniagaan, dan potongan harga. Contohnya, AC pendingin udara paling murah dijual pada waktu musim dingin. Bagaimanapun, bahkan iklan khusus promosi, penjualan, dan penetapan harga tidak selalu mampu menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi. Ada juga tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan yang diterima perusahaan, namun tidak mampu atau secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi pada saat itu. Jika pelanggan mau menunggu tanpa kehilangan kehendak, baik mereka mau pesanannya atau tunggakannya adalah strategi mungkin untuk dijalankan. Banyak perusahaan melakukan tunggakan pesanan, namun pendekatan tersebut sering mengakibatkan kehilangan penjualan. Yang selanjutnya ada bauran produk yang counter-seasonal. Suatu teknik penghalusan yang secara luas digunakan para manufaktur adalah mengembangkan sebuah bauran produk yang terdiri dari barang counter-seasonal. Bagaimanapun perusahaan yang mengikuti kedekatan tersebut dapat mendapati diri mereka terlibat dengan produk di luar target pasar mereka. Kesimpulan, peramalan merupakan bagian penting dari fungsi manajer operasi. Peramalan permintaan mengarahkan produksi kapasitas dan sistem penjadwalan serta memengaruhi fungsi keuangan, pemasaran, dan perencanaan karyawan. Perencanaan agregat memberikan perusahaan senjata bersaing untuk membantu menangkap pangsa pasar di perekonomian global. Jadwal agregat menetapkan tingkat persediaan, produksi, subkontrak, dan penggunaan tenaga kerja sepanjang kisaran waktu jangka menengah biasanya 3-18 bulan. Demikian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.